Selain dikenal sebagai negeri piramida dan negeri para nabi, Mesir juga terkenal sebagai negeri para wali. Sejak dahulu, banyak ulama dan aulia lahir dan hidup di negara ini. Ada dari sebagian mereka yang memang berasal dari Mesir, ada pula yang bukan dari Mesir. Namun mereka hijrah, berdomisili, dan meninggal di negeri Seribu Menara. Pemakaman, masjid, maupun ritus sejarah yang menunjukkan jejak para wali dan ulama tersebut masih dapat kita saksikan dan kita kunjungi hingga saat ini. Makam-makam mereka bisa dengan mudah kita temukan di beberapa penjuru kota Kairo. Pada kesempatan kali ini, Lembaga Seni Budaya PCINU Mesir bersama tim Safari Budaya ingin mencoba menelisik dan menyuguhkan lebih jauh jejak-jejak para aulia tersebut melalui video ziarah makam aulia. Sayyidina Husain merupakan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putra Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena keistimewaannya, Rasulullah memberinya gelar pemimpin pemuda surga. Sayyidina Husain dikenal sebagai pribadi yang berbudi luhur dan sangat dermawan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, beliau bersama saudaranya sangat dihormati. Begitu juga pada masa kepemimpinan Khalifah Muawiyah. Semua berubah ketika Yazid bin Muawiyah berkuasa. Yazid ingin mengambil baiatnya, namun Sayyidina Husain tidak bersedia. Beliau bersama pengikutnya kemudian pergi ke Kufah menemui orang-orang yang juga ingin melawan Yazid. Ketika sampai di Karbala, beliau bersama sekitar 72 orang pengikutnya bertemu pasukan Yazid yang jumlahnya ribuan. Sayyidina Husain beserta pengikutnya pun gugur. Di tubuh beliau terdapat 33 tusukan dan 34 pukulan. Kepala beliau bahkan dipenggal dan dimakamkan di Askolan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mesir. Makam Sayyidina Husain berada di Masjid Husain, Maidan Husain, tepat di seberang jalan Masjid Al-Azhar. Di sana terdapat makam kepala Sayyidina Husain yang dipenggal pada peristiwa Karbala tahun 61 Hijriah. Pada awalnya, kepala beliau dimakamkan di Askolan, Palestina. Tetapi kemudian pada tahun 549 Hijriah yang bertepatan pada tahun 1154 Masehi, di masa pemerintahan Sultan Dohir Al-Fatimi, kepala beliau dipindahkan ke Kairo karena khawatir tentara salib menguasai Palestina. Pada masa pemerintahan Amir Hasan Kathuda pada tahun 1124 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1712 Masehi, makam itu diperluas dan kemudian direnovasi kembali pada masa Amir Khedive Ismail pada tahun 1279 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1873 Masehi. Makam tersebut terus mengalami penyempurnaan hingga akhirnya selesai pada periode 1290 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1873 Masehi
dengan kubahnya yang menjulang eksotis. Sayyidah Zainab adalah salah satu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidah Zainab dilahirkan pada tahun 6 Hijriah, selang 2 tahun setelah kelahiran Hasan dan Husain. Rasulullah sendiri yang memberikan nama Zainab untuk mengenang putrinya Zainab yang telah wafat. Setelah peristiwa Karbala yang menewaskan saudara kandungnya Husain, Khalifah Yazid bin Muawiyah memerintahkan Zainab untuk kembali ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, Bani Umayyah khawatir kehadiran Zainab di Madinah akan membangkitkan amarah penduduk Madinah dan mendorong mereka untuk menuntut balas kepada Bani Umayyah. Gubernur Madinah pun kemudian memerintahkan Zainab untuk meninggalkan Madinah bersama Sayyidah Fatimah Nabawiyah dan Sayyidah Sukainah beserta 2 putri Sayyidina Husain. Beliau kemudian menuju ke Mesir. Pada bulan Sya'ban 61 Hijriah bertepatan 26 April 681 Masehi, beliau pertama kali menginjakan kaki di Mesir. Sayyidah Zainab bermukim selama 1 tahun hingga akhirnya meninggal pada hari Ahad bulan Rajab 62 Hijriah atau 27 Maret 682 Masehi. Makam beliau berada di masjid yang dinamai sesuai dengan namanya, tepatnya di Maidan Sayyidah Zainab, Kairo. Pada masa pemerintahan dinasti Tuluniyah, Mashhad Zainabi adalah satu-satunya makam Ahlul Bait yang direnovasi atas perintah langsung dari Raja Ahmad Ibnu Tulun. Kemudian saat dinasti Fatimiyah berkuasa, Khalifah Abu Tamim Ma'ad Nizar ibnu al-Mu'izz lidinillah melakukan pembangunan besar-besaran. Dan saat kepemimpinan Amir Abdurrahman Kathuda berkuasa pada periode 1170 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1768 Masehi, makam dan masjid tersebut kembali dibangun dan dilengkapi dengan tempat peristirahatan dan tempat bersuci. Sayyidah Sukainah dilahirkan pada tahun 47 Hijriah dari garis keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau termasuk putri Sayyidina Husain yang dibawa serta bibinya Sayyidah Zainab hijrah ke Mesir. Pada saat itu, Sayyidah Zainab diperintah Gubernur Madinah untuk meninggalkan kota itu karena khawatir atas kemarahan masyarakat Madinah kepada Muawiyah.
Beliau adalah seorang sastrawati yang karyanya banyak dibaca oleh para penyair Arab tempo dulu. Pada musim haji saat itu, berkumpullah para penyair dunia Arab, lantas mereka bersama-sama menuju majelis beliau dan membacakan syair-syair. Setelah itu, beliau memberi pelajaran baru tentang dunia sastra kepada mereka. Dikatakan dalam satu riwayat, beliau adalah penyair perempuan pertama dalam sejarah kesusastraan dunia Arab. Makam Sayyidah Sukainah berada di Masjid Sayyidah Sukainah di Syari Ashraf, Hai Khalifah, Kairo, sekitar 500 meter dari makam Sayyidah Aisyah. Beliau meninggal di Mesir pada tahun 117 Hijriah dan dimakamkan di rumahnya sendiri yang kemudian dibangun menjadi masjid dan dinamai sesuai dengan namanya. Sayyidah Ruqayyah binti Ali Ridho bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kebanyakan masyarakat salah paham dengan keberadaan makam ini. Mereka mengira bahwa yang bersemayam di makam tersebut adalah Sayyidah Ruqayyah, putri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak ditemukan teks yang sahih tentang tahun kelahiran serta tahun wafatnya. Beliau dimakamkan dekat dengan Sayyidah Sukainah, sekitar 300 meter arah kanan dari Masjid Sayyidah Nafisah. Dan lokasi tersebut dinamakan oleh penduduk sekitar dengan Baqi Mesir, dikarenakan banyaknya kuburan orang-orang soleh di sekitar makam Sayyidah Ruqayyah. Ruqayyah sendiri bermakna ketinggian serta keluhuran budi pekerti, atau juga berasal dari isem tasghir lafadz ruqyah yang berarti doa dan pujian kepada Allah. Tepat di depan Mashhad Sayyidah Ruqayyah terdapat makam Sayyidah Atikah binti Zaid bin Amr ibnu Nufail al-Qurshi yang sering disalah sangka sebagai Sayyidah Atikah bibi Rasulullah. Beliau merupakan istri Sayyid Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di samping Sayyidah Atikah terdapat pula makam Sayyid Ali Al-Ja'fari, seorang sufinan alim dari keturunan Ja'far At-Thayyar. Di sini juga terdapat kesalahpahaman nama tokoh yang bersemayam di makam tersebut. Banyak masyarakat mengira yang bersemayam adalah Ali bin Ja'far Shadiq, padahal makam tersebut adalah makam Sayyid Ali Ja'fari.
Sayyidah Nafisah berada di area Masjid Sayyidah Nafisah, tepatnya di Fustat, Kairo Lama, sekitar 500 meter dari makam Sayyidah Aisyah. Sayyidah Nafisah adalah salah seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan putri Imam Hasan Al-Anwar bin Zaid Al-Ablaj bin Imam Hasan bin Ali ibnu Abi Thalib yang dilahirkan di Mekah pada tahun 145 Hijriah. Pada tahun 193 Hijriah, beliau bersama suaminya pindah ke Mesir demi memperoleh ketenangan dan keamanan. Ketika di Mesir, beliau sangat dihargai dan dimuliakan. Masyarakat bahkan rela berdesak-desakan untuk mengikuti pengajian beliau. Menurut riwayatnya, beliau hafal Al-Quran beserta tafsirnya. Selama hidupnya, beliau konon telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 4.000 kali. Suami Sayyidah Nafisah, Sayyid Ishaq bin Mu'taman bin Ja'far Shadiq, pernah mengajaknya kembali ke tanah Hijaz. Namun beliau menolak karena bermimpi bertemu Rasulullah yang mengatakan bahwa beliau akan dimakamkan di Mesir. Sayyidah Nafisah tinggal di Mesir kurang lebih selama 7 tahun. Beliau meninggal dan kemudian dimakamkan di rumahnya. Orang yang pertama kali membangun makam beliau adalah Ubaidillah Al-Asirri bin Al-Hakam, tokoh dan penguasa Mesir pada dinasti Umayyah. Kemudian masjid dan makam beliau direnovasi pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah tahun 482 Hijriah. Kemudian pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Hafidh Lidinillah pada tahun 532 Hijriah dilakukan renovasi ulang pada makam beliau. Sayyidah Aisyah binti Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau merupakan saudari kandung Imam Musa Al-Kadzim yang terkenal dengan seorang perempuan yang taat dan patuh atas perintah Allah dan Rasul-Nya. Imam Malik berkata tentang ayah beliau, Ja'far Shadiq, "Tidak pernah aku mendengar dan melihat manusia yang alim dan taat serta waro' melebihi Ja'far Shadiq." Ketundukan Sayyidah Aisyah pada Tuhannya terbukti dengan tak pernah putusnya beliau dari munajat serta doa-doa yang dipanjatkan selama beriktikaf dan kholwat. Beliau hidup di Mesir hingga ajal menjemput dengan kemuliaannya pada tahun 145 Hijriah.
Makam Imam Syafi'i terdapat dalam komplek Masjid Imam Syafi'i. Masjid Imam Syafi'i sendiri terletak di area pemakaman Korofah Sugro. Masjid ini dibangun pada masa dinasti Ayyubiyah. Kubah makam beliau adalah kubah terbesar di Mesir sebagai simbol atas keluasan ilmu beliau. Masjid ini dinamakan Masjid Imam Syafi'i karena di masjid tersebut terdapat makam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Nama asli beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Al-Sa'id bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Beliau keturunan suku Arab Quraisy dari marga Hashim Muttalib. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakeknya Abdi Manaf. Ketika berusia 10 tahun, sang ibu membawanya ke Mekah Al-Mukarramah agar Syafi'i kecil mendapatkan masa depan yang lebih baik. Imam Syafi'i tumbuh sebagai pemuda yang miskin dan berkehidupan sulit. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat beliau dalam menuntut ilmu. Sejak masih muda, khazanah keilmuan fikih Imam Syafi'i sudah sangat menonjol. Maka tak heran Musallam bin Khalid Al-Zanji, mufti Mekah saat itu, memberinya izin dalam berfatwa. Dari Mekah, beliau pun pindah ke Madinah untuk menuntut ilmu pada Imam Malik. Beliau belajar pada Imam Malik sampai wafatnya Imam Malik tahun 179 Hijriah. Dalam perjalanannya mencari ilmu, Imam Syafi'i memang sangat gemar mengembara mencari ilmu ke berbagai penjuru. Setelah dari Madinah, beliau melanjutkan pengembaraannya ke Baghdad. Beliau tiba di Baghdad pada usia 34 tahun. Di sana, beliau belajar pada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Abu Hanifah. Dalam waktu singkat, beliau telah menguasai fikih Iraki yang lebih memprioritaskan akal setelah sebelumnya telah menguasai fikih Hijaz yang lebih memprioritaskan nakal. Setelah sekian lama tinggal di Baghdad, beliau kemudian kembali ke Hijaz untuk mengajar sampai pada tahun 195 Hijriah. Setelah itu, beliau kembali lagi ke Baghdad untuk mengajar di sana. Di Baghdad, murid dan pengikut beliau sangat banyak. Pada saat itu pula, beliau mulai menyusun kitab Ar-Risalah yang terkenal itu. Pada tahun 198 Hijriah, Imam Syafi'i mulai tidak betah tinggal di Baghdad karena melihat orang-orang Persia semakin berkuasa. Di sisi lain, khalifah yang berkuasa saat itu, Al-Ma'mun, sangat mengagungkan filsafat. Imam Syafi'i pun kemudian meninggalkan Baghdad dan pindah ke Mesir. Di Mesir, beliau banyak menulis buku dan menyebarkan mazhabnya. Beliau diterima di Mesir dengan pengikutnya yang sangat banyak.
Meski hanya tinggal sekitar 4,5 tahun, beliau tinggal di Mesir sampai akhir hayatnya tahun 204 Hijriah pada usia 54 tahun. Di Masjid Imam Syafi'i ini juga terdapat makam seorang ulama terkenal, Syekh Zakaria Al-Ansori. Menurut salah satu riwayat, beliau berasal dari daerah Khazraj dan dilahirkan pada tahun 823 Hijriah. Beliau pertama kali datang ke Kairo saat berusia 18 tahun. Di Kairo, beliau mengaji dan menimba ilmu di Al-Azhar Asy-Syarif. Syekh Zakaria begitu tekun dalam mendengarkan pengajian dari para ahli fikih dan tasawuf, sehingga beliau pun kemudian dikenal sebagai ahli fikih dan tasawuf. Imam Sya'rani, salah satu murid beliau, pernah bermimpi melihat Syekh Zakaria duduk di samping Imam Syafi'i dalam sebuah kapal. Syekh Zakaria berkata, jika memang mimpi itu benar, maka setelah meninggal, beliau akan dimakamkan di samping makam Imam Syafi'i. Dan mimpi itu pun kemudian memang benar terbukti pada akhirnya. Beliau wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 926 Hijriah. Syekh Shihabuddin Romli Al-Ansori lahir di desa Rimal, sebuah daerah di Qaisina, Manufiyah, Mesir. Beliau merupakan ulama besar di bidang fikih, terutama fikih mazhab Syafi'i. Bahkan, hampir seluruh ulama mazhab Syafi'i di negeri Seribu Menara adalah murid Syekh Shihabuddin Romli. Salah satu murid beliau yang terkenal adalah Imam Sya'rani. Syekh Shihabuddin wafat pada tahun 957 Hijriah. Makam Syekh Shihabuddin Ar-Romli terletak di Maidan Babu Sya'riyah, tepatnya di Masjid Ar-Romli yang letaknya berseberangan dengan Masjid Imam Sya'rani. Makam Ibnu Hajar Al-Asqalani terdapat dalam area pemakaman Qorofah Sugro, satu komplek dengan makam Imam Syafi'i, terletak kira-kira 300 meter dari Masjid Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Shihabuddin Ahmad bin Ali Muhammad bin Hajar Asy-Syafi'i Al-Asqalani. Beliau lahir di Kairo pada tanggal 23 Sya'ban tahun 773 Hijriah.
nenek moyang beliau berasal dari daerah Askolan, Palestina, kemudian pindah ke Kairo pada tahun 573 Hijriah. Karena sebab itulah beliau mempunyai nama belakang Al-Asqalani. Sejak kecil, beliau telah mempunyai kecerdasan yang tinggi dan sangat kuat hafalannya. Beliau telah hafal Al-Quran pada usia 9 tahun. Selain itu, beliau telah mulai menghafal hadis sejak masa kecil. Beliau merupakan ulama yang sangat produktif dalam menulis. Selama hidupnya, beliau telah menghasilkan 150 kitab, mulai dari sejarah, filsafat, adab, dan hadis. Salah satu karangan yang paling terkenal adalah kitab Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih Bukhari. Imam Suyuti lahir pada bulan Rajab tahun 849 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama besar Mesir yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Dikisahkan, suatu waktu beliau menunaikan ibadah haji, kemudian beliau meminum air Zam-Zam seraya berdoa agar dikaruniai pemahaman fikih seperti Syekh Sirajuddin Al-Baqalani dan menguasai ilmu hadis layaknya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di kemudian hari, beliau terbukti memang dikaruniai kepakaran dalam 7 cabang ilmu, yaitu ilmu tafsir, hadis, fikih, ma'ani, nahwu, bayan, dan badi. Sejak usia muda, beliau telah aktif menulis dan mengarang kitab, maka tak heran sampai akhir hayatnya beliau mampu mengarang lebih dari 300 karya. Di antara karya beliau yang terkenal adalah Tafsir Jalalain yang banyak diajarkan di pesantren-pesantren Nusantara. Imam Suyuti wafat pada Jumadil Ula tahun 911 Hijriah pada usia 61 tahun. Makam Imam Suyuti terletak di daerah Sayyidah Aisyah, 300 meter dari Masjid Sayyidah Aisyah. Nama beliau adalah Abu Al-Qasim bin Firuh bin Khalaf Ar-Ru'aini Asy-Syatibi. Terlahir pada akhir tahun 538 Hijriah di kota Syatibah, Andalusia, Spanyol. Beliau adalah ulama yang pakar dalam ilmu Al-Quran
baik qiraat maupun tafsirnya. Sejak kecil, beliau telah kehilangan penglihatannya, namun dianugerahi kecerdasan yang sangat istimewa. Beliau masuk Mesir pada tahun 572 Hijriah setelah melaksanakan ibadah haji. Di antara karangan beliau yang cukup terkenal adalah Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, atau yang lebih dikenal dengan Matan Syatibiyah. Imam Syatibi wafat pada tahun 590 Hijriah. Makam beliau terletak di lereng Bukit Mukotom di pemakaman Al-Qadi Al-Fadil, sekitar 1 km dari makam Ibnu Athaillah. Adapun yang dikenal dengan Hayyu Syatibi terletak di kota Iskandaria. Di sana juga terdapat makam putra beliau, Muhammad Asy-Syatibi. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dilahirkan pada tahun 898 Hijriah di Republik Arab Mesir. Ayahnya berasal dari desa Abu Sya'roh, salah satu desa di daerah Manufiyah. Merujuk pada nama desa itulah sebutan Asy-Sya'rani berasal. Pada usia remaja, beliau pindah ke Kairo untuk menuntut ilmu. Beliau merupakan ulama besar yang mahir dalam ilmu tasawuf. Beliau adalah murid dari ulama-ulama besar Mesir, di antaranya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Zakaria Al-Ansori, Syekh Sihabuddin Ar-Romli, Ali Al-Khawas, dan lainnya. Banyak kitab yang berhasil beliau susun, salah satunya adalah Al-Mizan Al-Kubro. Imam Sya'rani wafat pada tahun 973 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1565 Masehi. Makam Imam Sya'rani berada di Maidan Babus Sya'riyah, tepatnya di Masjid Sya'rani, berseberangan dengan masjid dan makam Syekh Sihabuddin Romli. Di makam tersebut juga terdapat makam guru Imam Sya'rani, yakni Syekh Ali Nuruddin Asy-Syuni. Syekh Ali Nuruddin Asy-Syuni merupakan seorang ulama yang mempunyai banyak pengikut melalui majelis sholawatnya di Masjid Sayyid Badawi, Tonto, dan Masjid Al-Azhar. Syekh Ali Al-Khawas berasal dari daerah Barurus, Provinsi Kafr Syekh. Beliau dikenal dengan nama Al-Khawas karena beliau dulu mempunyai pekerjaan membuat keranjang. Sementara keranjang dalam bahasa Arabnya adalah khawas.
Syekh Ali Al-Khawwas hidup pada abad 10 Hijriah. Beliau adalah seorang ahli tasawuf yang tidak bisa membaca dan menulis. Beliau terkenal mendapatkan ilmu laduni alias langsung dari Allah, sehingga beliau sangat mahir dalam mengupas Al-Quran dan hadis. Beliau adalah orang yang pernah berstatement bahwa seseorang tidak bisa dikatakan berilmu kalau ilmunya itu didapatkan dari orang lain. Orang yang berilmu adalah orang yang tidak pernah memperoleh ilmu dari orang lain, melainkan ilmu itu diberikan langsung oleh Allah. Makam Ali Al-Khawwas berada di dalam Masjid Ali Al-Khawwas yang terletak di seberang Babul Futuh, tepatnya di kawasan Harith Al-Khawwas. Beliau adalah Sultanul Asyikin Umar bin Ali bin Mursyid yang kemudian masyhur dengan nama Ibnu Farid. Dinamai Ibnu Farid dikarenakan ketika keluarganya hijrah dari Suriah menuju Mesir, ayahnya berprofesi sebagai penentu bagian waris yang diberikan kepada perempuan atas persetujuan hakim. Ibnu Farid lahir tahun 576 Hijriah di kota Kairo. Karena itulah beliau banyak terpengaruh watak masyarakat Mesir pada umumnya. Namun, beliau sangat mencintai Mesir, sehingga perihal negeri 1000 menara kerap disebutkan dalam syair-syairnya. Beliau adalah penyair sufi pertama yang diterima masyarakat Mesir tanpa pertentangan. Bahkan, beliau juga ditasbihkan sebagai pemimpin penyair sufi dari tanah Arab. Syair-syairnya dibaca oleh banyak kalangan. Beliau banyak pula memberi dakwah serta pelajaran lewat syair-syairnya yang berisi kecintaan pada Tuhan, etika, dan humanisme sosial. Ibnu Farid wafat pada tahun 632 Hijriah dan dimakamkan di lereng Bukit Muqottom, Al-Ibagiyah, Kairo. Nama lengkap Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah Tajuddin Abul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari Al-Judami Al-Maliki Asy-Syadzili. Ibnu Athaillah terlahir di Iskandariyah, kemudian pindah ke Kairo setelah gurunya Syekh Abul Abbas Al-Mursi wafat tahun 686 Hijriah. Ibnu Athaillah adalah ulama besar Mesir yang ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Pada awalnya, beliau tidak mendalami tasawuf, bahkan saat itu beliau mengingkarinya. Namun, selepas bertemu dengan gurunya Syekh Abul Abbas Al-Mursi, keingkaran beliau luntur. Beliau kemudian mulai menekuni tasawuf dan menjadi salah satu pakar dalam ilmu tersebut. Bahkan, beliau adalah pengganti Syekh Al-Mursi dalam menyebarkan thariqah Sadziliyah. Karya-karya yang beliau hasilkan cukup banyak,
Di antara karya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Hikam. Ibnu Athaillah wafat pada tahun 707 Hijriah. Makam beliau terletak di area pemakaman Korofah Al-Kubro, lereng Bukit Mukotom sekitar 2 km dari Maidan Sayyidah Aisyah. Makam beliau berada di dalam Masjid Ibnu Athaillah. Nama aslinya adalah Al-Imam Al-Arif As-Sufi Al-Wasil Abul Faid Thauban bin Ibrahim. Beliau lebih dikenal dengan julukan Zunnun Al-Misri. Beliau berasal dari Ahmim, Provinsi Suhaj, Mesir. Beliau dikenal sebagai seorang sufi yang zuhud, waro, serta alim dan mampu memberikan fatwa dalam berbagai disiplin ilmu. Selain itu, beliau juga termasuk seorang perawi hadis. Beliau adalah orang Mesir pertama yang berbicara tentang urutan-urutan al-maqamat dan al-ahwal para wali Allah. Beliau wafat pada tahun 245 Hijriah. Makam Zunnun Al-Misri terletak di area pemakaman Korofah Sugro, satu kawasan dengan makam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makam beliau berada dalam sebuah bangunan yang di dalam bangunan tersebut terdapat pula makam Sayyidah Robiatul Adawiyah Sufisme perempuan Mesir dan makam Muhammad bin Hanafiyah putra Sayyidina Ali dari istri yang kedua Sayyidah Khawlah binti Ja'far. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dilahirkan di kota Irbil, dekat kota Mosul, Irak. Beliau merupakan putra dari seorang mursyid Thariqah Qadiriyah. Namun Syekh Amin Al-Kurdi justru berguru pada syekh dari Thariqah Naqsabandiyah. Beliau pun kemudian menjadi mursyid Thariqah Naqsabandiyah sewaktu berada di Mesir. Alasan Syekh Amin pindah ke Mesir karena kecintaannya pada Ahlul Bait. Mengingat di Mesir banyak terdapat makam Ahlul Bait, maka Syekh Amin pun kemudian memilih hidup di negeri piramida. Di Mesir, beliau belajar di Al-Azhar dan setelah itu beliau mengajar di daerah Bulaq dan menyebarkan Thariqah Naqsabandiyah. Beliaulah perintis Thariqah Naqsabandiyah di Mesir. Syekh Amin Al-Kurdi wafat pada malam Ahad 12 Rabiul Awal tahun 1332 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1914 Masehi. Makam Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi terletak di Jalan Solah Salim,
tepatnya di seberang markas Syurto Darosah berdekatan dengan Masjid Asy-Syabrowi.